Beruntung saja, Sung Hun juga mulai datang menghampiri Kang Taemu untuk memberitahukan jadwal rapat yang akan dihadirinya nanti. Nah, Shin Hari yang mengetahui mereka berdua sedang sibuk membicarakan hal itu pun mulai memanfaatkan keadaan untuk menggunakan penutup mata hingga akhirnya penyamarannya tersebut tidak diketahui oleh Kang Taemu. Setelah itu, Kang Taemu mulai menghadiri acara uji coba makanan yang akan dirilis oleh perusahaannya. Saat itulah ia bertemu dengan Min Woo selaku koki yang ditunjuk oleh Shin Hari untuk bergabung dengan timnya. Lalu saat Kang Taemu mulai mencicipi produk makanan yang dibuat oleh Min Woo, dirinya pun langsung memujinya karena produk makanan itu ternyata memiliki citra rasa yang sangat enak. Mendengar pujian tersebut, Min Woo merasa sangat lega dan saat itu dirinya juga mengatakan kepada Kang Taemu jika Shin Hari lah yang mempunyai ide untuk produk makanan itu. Nah, tiba-tiba Sung Hun mulai menanyakan tentang keberadaan Shin Hari karena Shin Hari tidak terlihat dalam acara uji coba makanan itu. Ternyata dia memang sengaja untuk tidak hadir agar dirinya bisa menghindar dari Kang Taemu. Saat ia bersembunyi di dalam toilet, Shin Hari mendengarkan rekan kerjanya yang memuji produk makanan dari timnya itu. Seketika, Shin Hari menjadi sangat senang karena ide produk makanannya akhirnya bisa diterima oleh banyak orang. Lalu sepulang kerja, Shin Hari pun langsung pergi menemui Min Woo untuk memberitahukan kabar baik tentang produk makanannya itu yang kini mulai diterima oleh semua orang. Di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Min Woo menanyakan tentang tiket konser yang dulu pernah ia berikan kepada Shin Hari. Min Woo juga menanyakan siapa seorang yang Shin Hari ajak untuk pergi ke sana. Dengan sangat santai, Shin Hari pun langsung menjawabnya, namun ia tidak memberitahu Min Woo jika dirinya pergi ke konser itu bersama Kang Taemu. Di saat itulah, Shin Hari meminta kepada Min Woo untuk lebih memperdulikan Yura saja agar hubungan mereka bisa tetap terus berjalan sebagaimana mestinya. Mendengar hal itu, Min Woo pun hanya bisa terdiam karena dirinya merasa jika Shin Hari sudah mulai berubah. Di sisi lain, Jin Yong So yang juga berniat akan menemui Shin Hari di restoran milik Min Woo, tiba-tiba melihat Sung Hun yang bersama Kang Taemu yang akan berkunjung ke restoran Min Woo juga. Mengetahui hal itu, Jin Yong So pun menjadi sangat panik karena dia tahu jika Shin Hari berada di dalam. Dan seketika, dirinya langsung menelepon Shin Hari untuk memberitahukannya. Namun, semua usaha Jin Yong So itu sia-sia karena Shin Hari tidak mengangkat teleponnya. Di saat itulah, Shin Hari yang mengetahui Kang Taemu dan Sung Hun masuk langsung menjadi panik dan dirinya langsung berusaha untuk bersembunyi menghindari mereka. Akhirnya, Shin Hari berhasil keluar dari restoran itu dan langsung pergi bersama dengan Jin Yong So. Ternyata, tujuan Kang Taemu berkunjung ke restoran milik Min Woo karena dirinya sangat penasaran dengan masakannya. Dan di saat itu, Kang Taemu juga berniat akan mencicipi semua menu yang ada di restorannya. Namun setelah Kang Taemu selesai makan, dirinya justru malah menanyakan tentang kedekatan Min Woo dengan Shin Hari. Mendengar pertanyaan tersebut, Min Woo pun menjadi kebingungan karena Kang Taemu menanyakan hal-hal pribadinya. Di sisi lain terlihat, Jin Yong So dan Shin Hari mulai memikirkan cara untuk tetap menutupi identitas Shin Hari agar Kang Taemu tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, saat ini sekretaris Kang Taemu, Sung Hun, juga tinggal berdekatan dengan Jin Yong So. Shin Hari yang mengetahuinya pun langsung melarang agar Jin Yong So tidak terlalu dekat dengannya. Nah, ternyata saat ini Jin Yong So memang telah mengurungkan niatnya untuk mendekati Sung Hun karena dia sudah menolaknya saat itu. Di sini, Jin Yong So mulai beranggapan jika Kang Taemu lah yang telah menyuruh Sung Hun untuk menjauhinya. Shin Hari yang mendengar hal itu mulai sedikit memihak kepada Kang Taemu agar Jin Yong So tidak beranggapan buruk padanya. Namun anggapan itu justru membuat Jin Yong So mengira jika Shin Hari mulai menyukai Kang Taemu. Keesokan harinya, terlihat Sung Hun diajak makan bersama dengan Kang Taemu dan sang kakek. Nah, faktanya selama ini sang kakek juga telah menganggap Sung Hun sebagai cucunya sendiri karena Sung Hun sudah bersama dengan Kang Taemu sejak kecil. Bahkan, sang kakek juga meminta agar Sung Hun kembali tinggal di rumah mewahnya. Namun, Sung Hun tidak menjawabnya karena saat itu Kang Taemu memotong pembicaraan mereka dengan menanyakan jadwal rapatnya. Di saat itulah,
Tiba-tiba saja sang kakek langsung merebut ponsel milik Sung Hun untuk melihat jadwal dari Kang Taimo. Tak disangka, ternyata sang kakek malah melihat jadwal perayaan 1 tahun hubungan Kang Taimo dengan Shin Hari yang sengaja dibuat oleh Sung Hun agar membuat hubungan palsunya tersebut seperti kenyataan. Seketika, sang kakek pun langsung menyuruh agar Kang Taimo mengajak Shin Hari berkencan. Bahkan saat itu, sang kakek juga berniat akan menyiapkan restoran mewah untuk mereka berdua. Karena hal itu, mau tidak mau Kang Taimo pun harus tetap menuruti permintaan sang kakek. Di sisi lain, kini Shin Hari dan timnya mulai pergi ke sebuah ladang sawi putih untuk membuat sebuah video tentang produk makanan yang akan dirilis perusahaan. Namun tak disangka, ternyata sang kakek juga datang untuk melihat pengambilan video tersebut. Shin Hari yang mengetahui sang kakek berada di sana, seketika langsung menyembunyikan wajahnya agar identitas aslinya tidak ketahuan. 화이팅! 화이팅! 화이팅입니다. 골라담은? 아이스 캐치! 회장님! 아이 수고들. Namun saat Shin Hari berusaha untuk menghindari sang kakek, tiba-tiba saja sang kakek justru malah memanggilnya. Seketika, Shin Hari pun menjadi panik dan mau tidak mau dirinya harus tetap menemuinya. Ternyata tujuan sang kakek memanggilnya hanyalah untuk mengembalikan ponselnya yang tertinggal di meja. Nah, di saat itu, tiba-tiba saja Kang Taimo menelepon Shin Hari. Namun untungnya, sang kakek tidak mengetahui karena Shin Hari mengganti nama Kang Taimo dengan nama burung purba. Karena mendapat telepon itu, Shin Hari pun langsung berlari ke toilet untuk bersembunyi agar pembicaraannya tidak diketahui oleh orang lain. Ternyata, tujuan Kang Taimo meneleponnya saat itu hanyalah untuk kembali mengajaknya berkencan palsu agar sang kakek tidak mencurigai mereka. Setelah Shin Hari selesai, dirinya pun keluar dari toilet. Namun tak disangka ternyata sang kakek sudah menunggunya di luar, karena sang kakek juga akan menggunakan toilet itu. Nah, karena panik, Shin Hari pun langsung kembali masuk ke dalam yang membuat sang kakek merasa kesal karena dirinya juga sudah kebelet. Karena tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Shin Hari terpaksa harus keluar dari dalam toilet itu. Namun tanpa sengaja, dirinya malah mendorong sang kakek yang saat itu sedang berusaha membuka pintu toiletnya. 이봐요! 이쪽입니다. Karena insiden itu, sang kakek menjadi sangat kesal dengan Shin Hari. Sementara Shin Hari sendiri hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada sang kakek. Di malam harinya, terlihat Jin Yong So bertemu dengan seorang pria asing saat dirinya berniat akan mengambil surat di kotak pos. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Sung Hun juga datang ke tempat itu untuk mengambil suratnya. Namun karena sikap Sung Hun yang dingin kepada Jin Yong So saat itu, Jin Yong So justru malah menanggapi pria asing itu dengan sangat senang hati. Dan sebenarnya tujuan Jin Yong So saat itu hanyalah untuk membuat Sung Hun cemburu saja. Di sisi lain, sang kakek yang mendapatkan perawatan di sebuah klinik masih sangat kesal dengan Shin Hari karena Shin Hari telah menyebabkannya jatuh. Namun Kang Taimo yang berada di sana justru malah membela Shin Hari karena mungkin Shin Hari tidak sengaja mendorong sang kakek. Ditambah lagi, ternyata saat ini Kang Taimo juga mulai menyukainya. Sang kakek yang mendengar hal itu pun malah membandingkannya dengan Sim Gempi karena sang kakek sangat menyukainya. Padahal sebenarnya tanpa sang kakek sadari, Sim Gempi adalah Shin Hari. Setelah itu, terlihat Shin Hari mendapatkan telepon dari Kang Taimo untuk memintanya bertemu. Di saat itulah, Shin Hari langsung menjadi panik karena tiba-tiba saja Kang Taimo sudah berada di depan rumahnya. Dan mau tidak mau, Shin Hari pun harus pergi menemuinya menggunakan pakaian serba tertutup. Ternyata, tujuan Kang Taimo menemui Shin Hari saat itu hanyalah untuk memberikan sebuah titipan dari sang kakek. Dan Kang Taimo juga memberitahu jika kakeknya sedang sakit. Shin Hari pun kembali terkejut dan dirinya juga hampir keceplosan mengenai insiden saat di tempat syuting. Tetapi untungnya Kang Taimo tidak begitu mencurigainya karena Shin Hari sangat pandai untuk mencari alasan. Kemudian sebelum mereka berpisah, tiba-tiba saja Kang Taimo memberikan sebuah obat untuk mengobati luka memar di mata Shin Hari. Shin Hari pun merasa sedikit lega jika ternyata Kang Taimo diam-diam memperhatikannya.
Keesokan harinya, Kang Taimo dan Shin Hari kembali berkencan palsu untuk memenuhi permintaan sang kakek. Saat itu, Kang Taimo mulai mengajak Shin Hari pergi ke sebuah butik untuk membelikannya pakaian mahal. Namun saat Kang Taimo mulai memilihkan pakaian untuk Shin Hari, dirinya malah menjadi terpesona melihat kecantikannya. Setelah itu, mereka berdua pun kembali pergi ke sebuah restoran mewah yang telah dipersiapkan sang kakek untuk mereka makan malam bersama. Di sisi lain, terlihat Jin Yong-so kembali bertemu dengan seorang pria asing yang kemarin mengobrol dengannya. Di saat itulah, pria asing itu juga tiba-tiba saja memberikan sebuah hadiah kepadanya. Dan tanpa rasa curiga, Jin Yong-so pun menerima hadiah itu. Kembali ke Shin Hari yang saat itu mendapatkan sebuah masalah dengan pakaian mahal yang diberikan oleh Kang Taimo, di mana pakaian tersebut ternyata sangat kekecilan untuk Shin Hari yang membuatnya sulit untuk bergerak. Dan oleh karena hal itu, bajunya malah menjadi sobek. Kang Taimo yang mengetahui hal itu seketika langsung berusaha untuk menutupi badan Shin Hari agar dirinya tidak menjadi malu di acara perayaan 1 tahun hubungan mereka. Walaupun acara itu hanyalah untuk kepalsuan, setelah mereka selesai, Kang Taimo terlihat sangat bahagia. Bahkan sikapnya kepada Shin Hari juga mulai sedikit berubah. 다들 축하해 주셔서 감사합니다. 셋. Sampai-sampai Kang Taimo yang tadinya acuh tak acuh itu pun menjadi sangat perhatian dengan Shin Hari. Shin Hari yang menyadari perubahan sikap Kang Taimo pun hanya bisa terdiam karena dirinya tidak menyangka jika ternyata Kang Taimo bisa bersikap manis kepadanya. Dan dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Kemudian Kang Taimo kembali mengantar Shin Hari pulang ke rumahnya. Namun setelah mereka berpisah, tak disangka dompet Shin Hari tertinggal di dalam mobil. Kang Taimo pun akhirnya langsung berbalik arah untuk kembali mengembalikan dompet itu kepada Shin Hari. Namun saat Kang Taimo berada di dekat rumah Shin Hari, dirinya malah melihat Minwoo yang juga berada di sana. Seketika, Kang Taimo pun menjadi curiga dengan Shin Hari. Dan di saat itulah, Kang Taimo juga langsung membuka dompet Shin Hari untuk melihat identitas aslinya. Dari sinilah, akhirnya Kang Taimo sadar jika wanita yang selama ini ia kencani adalah karyawannya sendiri. 하리야, 왜 신선님이? 여보세요? 다가갈래